Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan dan kejahiliaan. Baiklah, di sini saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Terlebih dahulu, nama-nama dari kelompok saya yaitu Muhammad Sulfahri, saya sendiri Sulfiana, dan Virgo Seprianto. Menurut Slamet PH, pelaksanaan MBS merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Oleh karena itu, strategi utama yang perlu ditempuh dalam melaksanakan MBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensosialisasikan konsep MBS. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh warga sekolah, yaitu guru, siswa, wakil-wakil kepala sekolah, konselor, karyawan, dan unsur-unsur terkait lainnya, seperti orang tua murid, pengawas, dan sebagainya, melalui seminar, diskusi, forum ilmiah, dan media massa dengan memperhatikan sistem, budaya, dan sumber daya sekolah. Kedua, melakukan analisis situasi. Analisis situasi akan menghasilkan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah. Tantangan adalah kesenjangan antara keadaan sekarang dan keadaan yang diharapkan. Karena itu, besar kecilnya ketidaksesuaian antara keadaan sekarang dan keadaan yang diharapkan memberitahukan besar kecilnya tantangan yang ada. Ketiga, merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai melalui pelaksanaan MBS. Berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi, kriteria kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya ditetapkan. Kriteria ini digunakan sebagai standar atau kriteria untuk mengukur tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya. Keempat, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Untuk mencapai tujuan situasional yang telah ditetapkan, maka perlu diidentifikasi fungsi-fungsi mana yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Fungsi-fungsi yang dimaksud diantaranya meliputi pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan dan non-kependidikan, siswa, iklim akademik sekolah, hubungan sekolah dan masyarakat, fasilitas, dan fungsi-fungsi lain. Kelima, menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan situasional yang telah ditetapkan. Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. Tingkat kesiapan setiap fungsi harus memadai, paling tidak memenuhi ukuran kesiapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan situasional yang dinyatakan sebagai kekuatan bagi faktor yang tergolong internal serta peluang bagi faktor yang tergolong faktor eksternal. Sedang tingkat kesiapan yang kurang memadai artinya tidak memenuhi ukuran kesiapan dinyatakan sebagai kelemahan.
fungsi yang siap. Agar tujuan situasional tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut langkah-langkah pemecahan persoalan, yang hakikatnya merupakan tindakan mengatasi kelemahan dan atau ancaman agar menjadi kekuatan dan atau peluang. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan adanya satu atau lebih faktor kekuatan dan atau peluang. Ketujuh, membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikut program-program untuk merealisasikan rencana tersebut. Perencanaan itu dilakukan secara partisipatif dan berdasarkan pada pemecahan masalah. Sekolah tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah, sehingga perlu dibuat skala prioritas untuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. 8. Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek manajemen berbasis sekolah. 9. Melakukan pemantauan serta evaluasi proses hasil MBS. Hasil pantauan proses dapat digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan penyelenggaraan. Sementara hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan situasional yang telah dirumuskan. Selanjutnya, faktor pendukung kesuksesan implementasi MBS. Menurut Nurholis, ada 6 faktor pendukung keberhasilan implementasi MBS. Keenamnya mencakup political will, finansial, sumber daya manusia, budaya sekolah, kepemimpinan, dan keorganisasian. Keberhasilan implementasi MBS di Indonesia tidak terlepas dari dasar hukum implementasi MBS yang tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah. Walaupun boleh dikatakan penerapan MBS lebih dahulu terjadi dibandingkan dengan dasar hukum pelaksanaannya, namun dukungan yang nyata dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menjadi dasar bagi sekolah untuk lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh dukungan pemerintah dalam pelaksanaan MBS adalah adanya Panduan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS. Aspek finansial atau keuangan merupakan faktor penting bagi sekolah dalam mengimplementasikan MBS. Kalau mencermati perjalanan implementasi MBS di Indonesia, perhatian pemerintah dari aspek finansial dalam mendukung implementasi MBS di Indonesia baru dirasakan secara langsung melalui pemberian dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Tetapi cukuplah keuangan BOS tersebut bagi implementasi MBS untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Tentu saja tidak cukup karena BOS hanya bantuan minimal bagi sekolah. Oleh karena itu, dukungan finansial dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk percepatan peningkatan pendidikan di sekolah melalui MBS. Mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 ini, implementasi MBS mendapat dukungan dari lembaga-lembaga donor internasional dan negara-negara tetangga, di antaranya adalah UNESCO, New Zealand Aid, Asian Development Bank, USAID, dan AUSAID. Yang paling menyedihkan adalah banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sangat besar, tetapi kontribusinya terhadap pendidikan rendah. Walaupun undang-undang dasar 1945 yang diamandemen menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Namun dalam praktek
melalui alokasi anggaran pendidikan 20% dipenuhi, sebagian dana pendidikan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kesuksesan implementasi MBS. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi MBS. Ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung implementasi MBS belum cukup. Mengapa demikian? Karena MBS merupakan hal yang baru dan hanya sebagian orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mendukung implementasi MBS. Oleh karena itu, dukungan dan keterampilan dalam dukungan untuk on-the-job training atau in-service training dalam kerangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang MBS perlu dilakukan. Faktor budaya sekolah rata-rata belum bisa mendukung kesuksesan implementasi MBS. Perubahan dari budaya sekolah yang telah lama terbentuk dengan manajemen pendidikan yang sentralistik menuju manajemen pendidikan yang sentralistik masih sulit dilaksanakan. Budaya yang hanya melaksanakan apa yang ditetapkan pusat masih melekat pada sebagian besar sekolah. Masih banyak warga sekolah yang tidak peduli terhadap kemajuan sekolahnya. Oleh karena itu, perlu dibangun budaya sekolah yang mendukung implementasi MBS, seperti budaya untuk inovatif, dan sebagainya untuk mencapai peningkatan mutu sekolah. Kepemimpinan dan organisasi yang efektif merupakan faktor penting lainnya untuk keberhasilan implementasi MBS. Kepemimpinan yang efektif tercapai apabila kepala sekolah memiliki kemampuan profesional di bidangnya, memiliki bakat atau sifat, serta memahami kondisi lingkungan sekolah dalam menerapkan kepemimpinannya. Kepala sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang mampu berperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Di samping itu, sekolah sebagai organisasi harus diubah dan dikembangkan. Perubahan dan pengembangan organisasi sekolah harus diawali dari perubahan individu dan lingkungan kerja secara bertahap, sehingga perubahan sekolah akan berjalan baik apabila perubahan organisasi itu berdampak pada perbaikan kehidupan para guru dan sebaliknya. Ukuran keberhasilan tidak terbebas dari kegemilan kebijakan pendidikan nasional, khususnya pilar kedua dan ketiga, yaitu peningkatan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu dan tata layanan. Pada aspek pemerataan dan peningkatan akses, keberhasilan MBS dapat dilihat dari kemampuan sekolah dan daerah dalam menangani masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. MBS dikatakan berhasil apabila jumlah anak usia sekolah yang bersekolah meningkat, khususnya dari kelompok masyarakat berasal dari daerah pedesaan dan terpencil, keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial budaya, gender, serta penyandang cacat. Ukuran kuantitatif yang dapat digunakan adalah nilai angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka transisi.
berbagai sumber daya di sekolah dengan memberdayakan peran serta masyarakat, institusi dan lembaga kependidikan secara demokratis dan efisien, serta peningkatan efektivitas dengan tercapainya berbagai tujuan pendidikan yang diterapkan. Keempat, relevansi pendidikan semakin baik karena program-program sekolah dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat sebagai baik dari aspek pengembangan kurikulum maupun sarana dan prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat. Kelima, terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara pukul rata, tetapi didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Biaya pendidikan pada tingkat dan jenis pendidikan serupa antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya akan berkaitan menurut kekuatan ekonomi warganya. Keenam, meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah, baik yang menyangkut keputusan instruksional maupun organisasional. Ketujuh, iklim dan budaya kerja sekolah semakin baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 8. Kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik. 9. Terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya